Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya. Jadi hari ini hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Analisa saham harian ini validnya untuk tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 8 Juni 2021 ya. Jadi untuk 2 hari saya bahas 14 saham ya. Saya sebutkan dulu BABP, MLPL, Arto, BCAP, MDKA, BAIT, Bank, TER, KPIG, MNKN, BMTR, Nika, AGRO, dan BGTG. Saya bahas dulu mengenai BABP ya. BABP ternyata masih naik lagi ya, naik ke atas 340 ya. Jadi saya update yang ini semuanya sebelumnya sudah saya kasih analisanya di analisa saham harian dan mingguan ya. Jadi setelah naik ke atas 340 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya kemana gitu ya. Saya bahas dulu yang sudah punya ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di sebentar saya lihatkan ya. Pasang aja di 340 ya dan 320. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, bagaimana mengenai BABP ini ya. Jadi sebentar saya tarikan dulu garisnya ya. Jadi saya tarik garisnya setiap kelipatan Rp20 ya. Jadi mulai dari 360 ke atas, 360, 380, 400, 420 ya untuk BABP ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh ya. Kenapa masih boleh Pak Sunar? Apa nggak ketinggian? Saya sudah sebutkan berulang kali ya. Ini saya tambahkan lagi. Harap jangan bosan ya kalau saya ulang-ulang ya. Jadi kalau selama uptrendnya masih bagus ya, tentu saja kita jangan takut-takut untuk buy high sell higher ya, seperti itu ya. Bukan saya mengajarkan untuk buy di ketinggian, enggak ya, karena kalau kita lihat di sini uptrendnya masih cukup bagus. Tentu saja kalau buy naiknya sudah tinggi berhari-hari ya, tentu saja akan resiko untuk kena suspend ya. Istilahnya kalau kena suspend itu sahamnya diberhentikan perdagangannya selama waktu tertentu ya. Jadi bisa aja 1-2 hari atau bisa juga berhari-hari, tergantung nanti bagaimana kebijaksanaan bursa efeknya ya. Jadi entah nanti setelah kena suspend, kalau dibuka kena ARB atau dan sebagainya, yang penting kita jangan terlalu takut. Kalau misalnya takut ya, kita belinya bertahap aja sesuai dengan yang saya sarankan ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi naik ke atas 360 buy, naik lagi ke atas 380 buy, naik lagi ke atas 400 buy. Target terdekatnya perkiraan saya ya, targetnya 420 masih bisa tercapai ya. Jadi selama di atas 340 dan 320 ya. Yang sudah punya pasang stop lossnya di sana ya. Kemudian Pak Sunar, bagi yang buy on weakness kira-kira di mana? Sebelumnya saya sebutkan buy on weakness di garis-garis ini ya. Sekarang saya naikkan ya, karena naiknya sudah tinggi. Jadi kalau buy on weakness itu tumbuhnya sekitar 288 sampai 300 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tumbuhnya ya, kalau mau buy on weakness itu di area, ntar saya gambarkan ya. Jadi kalau Pak Sunar, saya nggak berani buy high sell higher, saya maunya buy on weakness. Kira-kira buy on weakness di mana? Ada dua pilihan, di level 288 sampai 300 atau di level 240 sampai 252. Jadi tunggu koreksi ya. Saya nggak mendoakan koreksi, enggak ya. Misalnya kalau dia koreksi, kalau dikasih koreksi 288, bukan berarti buy on weakness 288 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil mantul atau rebound ya, jadi naik ke atas 300 ya, seperti itu ya, barusan kita buy. Itu yang buy on weakness. Atau kalau dia turun lagi ke bawah 288 ya, kita tunggunya di 240. Tapi kalau turun di bawah 240, saya belum menyarankan buy on weakness ya. Ada kemungkinan kalau turun ke 240, euforia BABP ini sudah selesai ya, ada kemungkinan dia lanjut lagi turun ke bawah. Jadi buy on weakness itu jangan salah paham dengan beli saham dalam kondisi pisau jatuh ya, tangkap pisau jatuh, enggak lah ya. Jadi kita konfirmasi di dua level ini aja. Kalau mau buy weakness, kalau nggak dikasih ya kita harus buy high sell higher ya, karena terus terang uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BABP. Kemudian berikutnya untuk MLPL ya. Jadi ini MLPL sudah tercapai ya, target price-nya 680. Jadi yang rajin menonton, mencatat ya, tentu saja buy ya, analisa saham saya. Ini yang terakhir saya sudah sebutkan, kalau breakout ke atas 570 kan MLPL boleh buy ya.
Kemudian naik lagi ke atas 605 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 630 boleh tambah lagi. Kemudian berhasil naik lagi ke atas 680 boleh tambah lagi. Hari ini memang dia berhasil naik ke atas 680, tapi penutupan break sesi 1 dia sedikit ditutup di bawahnya 680 ya. Yang sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Mengikuti yang sebelumnya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 630 dan 605. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy Pak Sunar, kira-kira bagaimana? Ada dua pilihan ya. Yang pertama, ini saya sudah sebutkan, buy on weakness di sekitar 430 sampai dengan 450. Kemudian kalau nggak dikasih buy on weakness-nya di sekitar mana Pak Sunar? 540 sampai 570. Jadi dia kalau terkoreksi ke 540, tunggu kalau dia berhasil rebound ya, 1-2 hari ke depan kalau dia berhasil mantul istilahnya ya. Naik ke atas 570 barusan kita buy. Buy-nya jangan terlalu banyak, kita bertahap aja. Naik ke atas 405 buy, naik lagi ke atas 630 buy. Target price-nya tetap sama ya, ngikuti yang garis-garis ini yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Jadi naik ke atas 680 buy, naik lagi ke atas 705 tambah lagi, naik lagi ke atas 740 tambah lagi, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar 770 ya. Itu untuk MLPL ya. Pak Sunar, misalnya kalau berhasil naik lagi ke atas 770 Pak Sunar, ini untuk MLPL targetnya di mana? Apakah masih bisa naik lagi? Tentu saja jawabannya bisa ya, peluangnya masih ada. Jadi kita nggak perlu terlalu takut buy high sell higher ya. Selama pasang trailing stop dan stop loss saja dan belinya bertahap ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing, dan juga ikuti saran-saran saya aja ya. Jadi kalau naik ke atas 790, naik ke atas 770, berikutnya kalau mau tambah lagi naik ke atas 790 tambah lagi. Target price terdekatnya kalau dari weekly-nya kurang lebih di sekitar 855 ya. Itu untuk MLPL. Memang masih memungkinkan untuk naik lagi. Tapi perlu diingat ya, dia resiko juga kena suspend. Kalau dia kena suspend, ya siapa tahu kalau setelah suspend nanti ada berita buruk dia ARB berhari-hari seperti itu ya. Ya kita nggak tahu ya. Jadi jangan salahkan Pak Sunar karena Pak Sunar itu nggak bisa mengatur marketnya ya. Pasar saham itu nggak bisa diatur oleh analisanya Pak Sunar, nggak bisa ya. Jadi sejauh ini dia uptrendnya masih cukup bagus dan masih strong uptrend ya, walaupun sebelumnya ini koreksi 2 hari ya kan. Kalau sudah pakai kalau sudah kena trailing stop atau stop loss harusnya sudah buyback ya, karena saya sudah sebutkan kalau naik lagi ke atas 570 boleh buy lagi ya, buyback ya, atau tambah lagi seperti itu ya. Nah sudah punya ya, targetnya ini saya sudah kasihkan garis-garisnya, tinggal ikutin aja, kurang lebih cukup ya untuk MLPL. Kemudian berikutnya untuk Arto. Jadi kalau kita lihat di sini Arto terakhir di analisa saham mingguan saya sebutkan 11.900 adalah titik penting dari sideways range-nya ya. Tadi sebelumnya dia breakout naik ke atas sideways-nya di atas 11.900. Yang sudah punya tetap aja ya pasang stop loss-nya di 11.900 dan 11.500. Itu untuk Arto. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy weakness sarannya masih tetap ya. Saya nggak berubah lagi. Kenapa saya masih tetap kasih saran kalau dirubah-rubah terus nanti bikin orang bingung ya. Tetap kalau mau buy weakness di area 10.200 sampai 10.600. Kalau mau buy high sell higher, kita lihat di sini ada 3 titik yang saling berhimpitan ya. Saya hapus salah satu aja ya. Terlalu banyak nanti bingung ya. Nah, kalau sudah berhasil naik ke atas 12.450 boleh buy ya. Itu bagi yang buy high sell higher. Target price berikutnya di 13.500. Kalau berhasil naik ke atas 12.450, kalau sudah buy, mau tambah lagi di mana Pak Sunar? Pakai aja pedoman kelipatan 50 atau kelipatan 100 ya. Jadi setiap kelipatan 50 tambah lagi atau kelipatan 100. Misalnya 12.450 buy, kemudian naik lagi ke atas 12.750 buy. Dan seterusnya ya. Target price berikutnya di 13.500 dan 14.000. Ini masih memungkinkan untuk 14.500, masih memungkinkan loh ya. Jadi nggak perlu terlalu takut ketinggian ya, selama kita pasang trailing stop dan stop loss saja. Yang penting ya belinya bertahap, nggak sampai agresif pakai margin sampai ngutang ya, sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Saya yakin ini 14.500 bisa tercapai ya, Fibonacci extension 127,2% ya. Ini untuk Arto ya. Jangan lupa dicatat, saya yakin selama dia bertahan di atasnya 11.900 ya, dia ada kemungkinan besar sampai target 14.500 ya. Jadi jangan buru-buru take profit ya. Kalau sudah take profit ya nggak apa-apa, nanti kalau breakout lagi ke atas 12.450 beli lagi seperti itu ya. Boleh tambah lagi Pak Sunar kalau yang sudah punya boleh ya. Itu untuk Arto. Kemudian untuk BCAP
BCAP hari ini sudah sampai target ini ya, Fibonacci extension 127,2% ya. Ini sudah saya kasihkan sebelumnya ya. Targetnya 190 ya. Sudah tercapai ya. Jadi selamat yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, tentu saja ya. Harus percaya ya. Seperti itu ya. Ya memang kalau misalnya Pak Sunar analisanya kok salah gini Pak Sunar. Ya, bukan salah analisanya ya, karena kondisi marketnya saya nggak bisa mengatur ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Tapi kalau kita lihat di sini, jangan lupa pasang stop lossnya di 190 ya. Seperti itu ya. Kenapa pasang trailing stop atau stop lossnya di 190? Karena sebelumnya kalau kita lihat setelah dia naik tinggi, dia masih bisa naik tinggi lagi, tapi hati-hati kalau nggak lama lagi dia koreksi 2 hari kemudian ya. Jadi kemungkinan patternnya berulang lagi ya. Jadi pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 190. Kalau mau buy high sell higher, kalau dia masih naik lagi ya Pak Sunar, boleh nggak buy? Bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh ya, naik ke atas 198 buy. Target terdekatnya adalah di kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih di area 210 ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi Pak Sunar di atas 210, kira-kira target price-nya di mana? Ya, oke, saya kasih di sini ya. Target price-nya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 210 adalah 226. Gitu. Kalau naik lagi ke atas 226 Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi? Bisa ya. Target berikutnya kurang lebih di area Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi saya analisanya menggunakan Fibonacci extension di sini ya. Nggak perlu terlalu takut. Ini targetnya 276 kalau di Fibonacci extension 261,8%. Tapi saya kasihnya 268 aja ya. Ini lebih realistis. Ini swing high-nya untuk minggu di bulan Juni 2019 ya. Nah, itu target price terdekatnya kalau dia berhasil breakout ke atas 226 ya. Untuk BCAP ya, sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini 210 kemungkinan besar masih bisa tercapai ya, seperti itu ya. Tapi perlu diingat juga, yang penting pasang aja trailing stop dan stop loss ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing ya. Kemudian Pak Sunar, kalau mau buy on weakness kira-kira di area mana gitu ya? Saran saya kalau buy on weakness ya di area 162 sampai dengan 154. Itu untuk BCAP. Jadi kalau dia terkoreksi, kalau dia nyentuh ke atas 154 ya, bukan langsung buy, enggak ya. Kalau dia berhasil rebound naik ke atas 162, barusan kita buy, seperti itu ya. Ini saran buy on weakness sebelumnya, tapi nggak kena kan? Ya harusnya buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau buy on weakness nggak dikasih, kalau masih mau trading di saham itu ya, buy high sell higher boleh ya. Jadi tunggu kalau dia naik ke atas 198 buy ya. Kalau sekarang buy gimana Pak Sunar? Ya boleh saja, tapi pasang stop lossnya di 190. Kalau sekarang buy menurut saya sih nanggung ya, lebih baik buy high sell higher atau sekalian tunggu buy on weakness, tunggu koreksi ya, seperti itu ya. Itu untuk BCAP. Kemudian untuk MDKA, jadi kalau dia lihat di sini MDKA dia rebound, ini sideways range-nya yang sebelumnya ya. Kalau kita perpanjang, jadi dia masih testing istilahnya, kurang lebih sekitar area 2650 lah ya, seperti itu ya. Kalian sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2620 dan 2560. Jadi intinya selama di atas 2560 dia masih potensial untuk breakout lagi ke atas 2800. Yang mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Yang mau buy ada dua saran ya. Buy on weakness sebelumnya di area ini ya, ini terlalu bawah mungkin nggak dikasih, dicoba aja sekitar area 2400 sampai dengan 2420. Ini area buy on weakness-nya ya. Ini bagi yang sudah punya, maksudnya bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness-nya di area 2400 sampai dengan 2420, atau tunggu di area bawahnya ini ya. Ini saya perpanjang, ini kurang lebih di area 2200 sampai dengan 2250-an ya, kurang lebih ya. Atau kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau naik ke atas 2650 buy, naik lagi ke atas 2750 buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 2800 ya, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Karena kalau dia breakout ke atas 2800, itu targetnya masih bagus ya. Bisa mencapai target 3000. Di sini ada checkpointnya 2880. Jadi yang naik ke atas 2800, kalau mau tambah lagi ya, tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2880, barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap sesuai dengan garis-garis merah yang saya sebutkan di sini ya. Mudah-mudahan ini target price terdekatnya 3000 dikasih ya. Itu adalah high yang sebelumnya ya. Ini swing high-nya tanggal 22 Februari 2021. Kalau dia naik lagi ke atas 3000 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Saran saya sih kelipatan 100 saja ya. Naik ke atas 300, 2100 tambah lagi, naik ke atas 3200 tambah lagi. Target price-nya kalau di Fibonacci extension 107,2% di
3.400 ya. Apakah masih memungkinkan Mas Sunar? Semuanya memungkinkan ya di pasar saham ya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, masih kuat ya, dia masih bisa naik lagi. Jadi nggak ada kata ketinggian ya. Jangan dengarkan orang-orang yang bilang, waduh, beli sekarang ketinggian gitu ya. Sebenarnya kalau uptrendnya masih cukup super bullish ya, uptrendnya masih super strong ya, itu nggak ada kata ketinggian, nggak ada ya. Kalau downtrend juga sama ya. Kalau masih super downtrend nggak ada kata kerendahan, nggak ada ya. Atau kemurahan nggak ada ya. Maka akan turun terus ya kalau dia masih downtrend. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi buy up atau average up ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya BHIT. BHIT ini sebelumnya sudah saya gariskan ya. Di sini 69 ke atas beli buy high sell higher, itu bagi yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya ya. Kemudian Pak Sunar, kalau bagi yang sudah punya, kira-kira pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana gitu ya. Saya kasih acuan aja ya. Sebentar saya mundur ke belakang. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di level 73 ya. 73 dan ini ya. 71 ya. Itu trailing stop-nya atau stop loss-nya. Bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau buy on weakness ya. Sebelumnya kan saran saya di level ini ketika breakout ya. Jadi kalau belum punya, kalau mau buy on weakness pada kondisi sekarang, tunggu aja di sekitar area 62 sampai 66 ya. Ini untuk buy on weakness. Jadi tunggu dia koreksi, kalau dia nyentuh 62, kalau dia berhasil rebound ke atas ya, naik ke atas 64, tambah lagi buy ya maksudnya ya. Kemudian naik lagi ke atas 66, tambah lagi seperti itu ya. Jadi buy on weakness itu maksudnya tunggu kalau konfirmasi dia berhasil rebound atau mantul ya. Bukan berarti kalau nyentuh 62 langsung buy, enggak ya. Tunggu konfirmasi ya. Saya nggak menyarankan orang tangkap pisau jatuh ya, enggak ya. Buy on weakness itu beda dengan tangkap pisau jatuh ya. Saya lihatnya ke atas ya. Jadi dia begitu nyentuh ya, kemudian dia berhasil rebound ke atas ya, breakout resistennya lagi, barusan kita buy. Jadi bukan buy on weakness itu tangkap pisau jatuh terus lihat support ke bawahnya berapa gitu, enggak ya. Kalau di bawah 62 lebih baik jangan buy on weakness ya. Ada kemungkinan dia turun lagi sampai support areanya ini ya, jauh banget di sekitar 50 ya. Nanti jadi saham tidur lagi ya untuk BHIT ya. Jadi buy on weakness di level 62, tunggu kalau dia rebound ya, seperti itu ya. Kalau buy high sell higher Pak Sunar bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, di sini ada dua high ya. Di sini high yang hari ini 79, kemudian high-nya yang sebelumnya ini di level 78. Ya, kalau mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas. Menurut saya sih 79 yang lebih baik ya. Buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ini terus terang sudah agak tinggi ya. Memang sarannya jangan takut ketinggian, tapi ini memang sudah agak tinggi ya. Terus terang aja, karena dia kalau sudah naik tinggi gini masih bisa naik maksudnya, bisa ya, tapi dia tak lama lagi turun lagi. Jadi kita belinya bertahap aja, naik ke atas 79 buy kalau mau yang buy high sell higher ya. Kalau nggak berani ya tunggu di bawah ya, jangan memaksakan diri ya. Kemudian naik lagi ke atas 81 buy ya, seperti ini ya. Naik lagi ke atas level berapa Pak Sunar? Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 127,2% ya, di atas 85 ya, boleh tambah lagi, boleh. Kalau dia naik ke atas 85, ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, analisa saham sebelumnya, Fibonacci extension 191,8% di level 95. Masih mungkin tercapai nggak Pak Sunar? Selama dia bertahan di atasnya ini ya. Fibonacci di retracement 38,2% ya. Ini kurang lebih di area sekitar, sebentar saya gambarkan untuk Fibonacci retracement 38,268 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 68 ya, menurut saya sih masih ada peluang ya untuk naik terus sampai 95 ya untuk BHIT. Jadi jangan terlalu takut banget, jangan ragu-ragu, seperti itu ya. Kita yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Memang akhir-akhir ini saya nggak bahas mengenai fundamental ya, karena maaf saja ya, saya nggak menyinggung siapapun juga. Ini saya menyebutkan, jadi di sini kadang-kadang memang mungkin ada pendapatan ya, oh Pak Sunar, emiten ini fundamentalnya jelek ya, lesu, tapi sahamnya naik-naik terus, wah ini digoreng bandar ini, yaudah kita nggak ikut-ikutan. Itu salah ya. Salah dalam arti gini ya, terus terang aja saya bocorkan rahasianya ya, saya nggak menuduh siapapun juga ya. Kadang-kadang ada perusahaan yang bisnisnya lesu ya, tapi itu pemilik sahamnya atau grup pemilik sahamnya dia pengen untung, bisnisnya lesu perusahaannya, masih dia tahan. Nah kalau mau untung dapat dari mana? Nah dia kan go public di bursa saham ya, dia secara nggak langsung
goreng-menggoreng sahamnya ya, seperti itu. Walaupun mungkin nggak pakai namanya dia gitu ya. Jadi nyebar isu seperti dia invest di saham ini, terus kemudian atau invest di apa di perusahaan ini yang besar gitu ya, yang lagi hot katanya ya, lagi bagus gitu ya. Nah, saham harga sahamnya naik seperti itu ya. Jadi kita sih kalau trading pengen untung ya, ya fokus saja di pergerakan harganya seperti itu ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss. Jadi bukan mengatakan bahwa fundamental nggak perlu, enggak ya. Fundamental memang tetap perlu, tetapi memang hari ini banyak beberapa sahamnya yang sahamnya naik tinggi yang saya sebutkan beberapanya ya di analisa samarian itu fundamentalnya masih belum baik sebenarnya sih, tapi harganya masih naik tinggi ya. Ada kemungkinan ya, ini kan pendapat pribadi ya, saya nggak menyalahkan orang lain ya, mungkin saja bisnisnya lesu ya. Kalau pemiliknya kalau pengen untung ya, ya goreng-goreng saham aja mumpung ada sentimen positif gitu ya, seperti itu ya. Ya kita yang penting disiplin aja lah pokoknya intinya gitu ya. Tetap fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, tinggal naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Baiknya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena kalau kita lihat di sini volumenya timbul tenggelam ya, 2 hari dia di sini ya, tanggal 27-28 naiknya tinggi, kemudian volumenya hilang gitu ya, tenggelam lagi, kemudian timbul lagi ya hari ini ya. Itu untuk BHIT seperti itu ya. Kemudian berikutnya bank ya. Jadi bank ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau dia di atas 2910 masih cukup, toleransinya masih cukup oke lah. Tapi kalau hati-hati kalau dia turun di banyak 2910 ya. Nah kalau sekarang bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang boleh pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 3060 dan 2910 seperti itu ya. Atau kalau misalnya takut ya Pak Sunar, saya maunya banyak ke atas saja, tunggu konfirmasi, boleh-boleh saja. Kita ikut kurang lebih ini kan sideways range-nya sebelumnya ya, saya sudah sebutkan ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, kalau dia sudah berhasil masuk lagi ke sideways range aja ya, naik ke atas 3180 buy, kemudian naik lagi ke atas 3350 buy, naik lagi ke atas 340 buy, tambah lagi ya. Jadi level-level yang saya kasih di sini bisa digunakan sebagai acuan untuk target price-nya ya. Jadi kalau tambah naik di atasnya tambah lagi, naik di atasnya tambah lagi seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dikasih lagi sampai 3.900 ya. Minimum menurut saya sih kalau dia naik ya di atasnya 3180, kemungkinan besar ini dikasih ya 3670 ya. Itu target price-nya kemungkinan besar dikasih. Kalau dia bertahan di atasnya 3670, mau tambah lagi boleh ya. Dia kemungkinan besar akan breakout ke atas 3900 ya. Kalau dia breakout ke atas 3900, target price-nya di mana Pak Sunar? Target price-nya di 4500 ya. Itu target price-nya untuk bank. Tapi karena emiten ini dia barusan IPO ya, masih belum 6 bulan ya. Seingat saya ini di bulan Februari kalau nggak salah ya dia IPO-nya ya. Jadi jangan terlalu agresif banyak, sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi jangan sampai beli sampai ngutang atau sampai menghadirkan sertifikat rumah seperti itu ya. Jangan ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan kemampuan dan resiko profil masing-masing. Oke, berikutnya 7 saham berikutnya CARE, kemudian KPIG, NCN, BMTR, IKA, ACRO. Oh iya, sambil ketik kode sahamnya jangan lupa cek juga analisa saham mingguan ya, selain analisa saham harian ya. Jadi kalau klik di channel saya itu ada playlistnya analisa saham mingguan, jangan lupa dinonton juga ya, karena ada beberapa saham yang memang dia belum bangkit. Tapi kalau nonton analisa saham mingguan itu sudah saya kasih tahu kan kapan kira-kira mulai buy-nya ya, seperti itu ya, kalau dia bangkit kembali gitu ya. Oke, kita mulai dengan CARE ya. CARE ini sudah sampai target 356 ya, yang saya sudah infokan sebelumnya. Jadi dia terkoreksi, yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di 350 dan 346 ya. Ini sudah saya berikan sebelumnya. Yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu aja di sekitar area 332 sampai dengan 338 atau di bawahnya ini ya. Tetap ya, ini kurang lebih di area 320 sampai dengan 330 ya. 320 sampai dengan 325 ya. Ini di bawah sini. Jadi buy on weakness-nya tunggu di bawah. Kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 356 buy. Kemudian naik lagi ke atas 364 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang
Carry ini ciri khasnya care ya. Kalau dia naiknya tinggi ya berhari-hari ya. Kalau turun dia turunnya juga dalam berhari-hari ya. Jadi hati-hati aja. Sejauh ini sih naiknya masih oke ya, masih cukup bagus lah toleransi. Selama di atas 346 dia masih cukup bagus uptrendnya ya. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau naik ke atas 356 baik buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 364 tambah lagi buy lagi ya. Target price berikutnya kira-kira di mana Pak Sunar kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 1,8%. Kalau dia berhasil naik ke atas 364, maka target price berikutnya adalah ini ya, 378 ya. 378 ini dari high-nya tanggal 1 Desember 2020. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 378 Pak Sunar, kemungkinan besar dia akan breakout ke atasnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Maka target price berikutnya kurang lebih di area di area sini ya. 398 ya. Kurang lebihnya ya. Kalau dia breakout lagi naik ke atas 398, targetnya di mana? Tentu saja di high-nya yang sebelumnya yang 418. Kalau dia breakout lagi Pak Sunar kayak ke atas 418, targetnya di mana? Kalau menurut ilmu Fibonacci extension ya, itu targetnya di Fibonacci extension 127,2% di 450-an ya. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar untuk care? Masih memungkinkan ya menurut saya ya. Ini kalau kita lihat dia bottom, kurang lebih dia berusaha untuk bottoming ya. Kalau dia breakout ke atas 418 menurut saya sih bagus ya. Target yang ini Fibonacci extension 161,8% menurut saya sih masih mungkin tercapai ya menurut saya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 418 kemudian tambah lagi kalau dia berhasil breakout ke atas 450 ya. Jadi masih memungkinkan ke 500 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu serakah ya. Oh Pak Sunar bilang bisa ke 500 care-nya, tapi ya belinya sesuai dengan analisa saya ya, saran saya ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk care. Kemudian untuk KPIG, hari ini KPIG naiknya tinggi. Kemarin kalau nggak salah saya baca-baca di komentarnya dari channel youtube.com saham profit ya, itu ada yang komentar tanya mengenai KPIG. Saya sudah sebutkan KPIG dia resisten terdekatnya di 132 ya. Hari ini dia 132 tercapai. Dia sebelumnya memang di range 11 sampai dengan 132 ya. Jadi yang sudah tanya itu sudah saya jawab ya. Selamat ya, sama Anda naik ya untuk KPIG. Jadi kalau yang sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di area 120 atau dan di area stop lossnya di area ini ya 113 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira gimana? Tetap pilihannya ada dua ya. Yang pertama buy on weakness. Kalau buy on weakness ya tunggu sekitar area 101 sampai dengan 105 lah ya kurang lebih ya. Kalau dia naik ke atas 105 baru saya mulai buy gitu ya. Itu buy on weakness. Kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell high aja seperti itu ya. Kalau naik ke atas 132 buy ya, seperti itu ya. Sebenarnya selama di atas 120 dia masih ada peluang ya harapan ya, walaupun dia masih istilahnya down sideways di bagian bawah gitu ya. Jadi selama di atas 120 sebenarnya masih ada peluang. Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Tapi tunggu, tapi pastikan kalau turun di bawahnya 120 dan di bawahnya 113 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Atau tunggu buy high sell high aja lebih aman ya. Naik ke atas 132 buy, kemudian naik lagi ke atas 139 tambah lagi, jangan ragu-ragu ya. Naik lagi Pak Sunar, kalau breakout ke atas 152 boleh tambah lagi, boleh. Kemudian berikutnya kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar, kalau mau tambah lagi 158 ya. Jadi semuanya ini pasang aja automatic order ya, nggak perlu dilatin tiap hari ya yang kerja ya. Pasang aja automatic order buy dan pasang aja automatic order sell ya, seperti itu ya. Kalau yang pakai Mirai Asset sekuritas ya, itu bisa tanya saya Pak Sunar bagaimana cara pasangnya untuk trailing stopnya atau order buy-nya ya, atau mau pakai automatic order ya. Kalau pakai sekuritas Mirai Asset, kalau sekuritas lain saya nggak tahu ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 158 Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi? Bisa ya, jangan ragu-ragu lagi. Maka targetnya adalah kurang lebih 100 ini ya, 186an lah kurang lebih. Saya ambil agak ke bawah aja ya, 184. Kalau dia naik lagi ke atas 184 Pak Sunar, boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh ya. Maka targetnya adalah kurang lebih ini checkpoint pertama ya, kurang lebih sekitar 202 ya. Naik lagi ke atas 202 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya 234. Ini untuk average up ya. Jadi kalau breakout naik ke atas 132 jangan takut ketinggian seperti itu ya. Memang volumenya sering timbul tenggelam ya, jadi hati-hati juga. Tapi jangan terlalu takut.
ya pasang aja trailing stop dan stop loss, belinya bertahap aja ya, sesuai dengan yang saya sebutkan garis-garisnya ini ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan profitnya lancar ya, saya doakan ya. Yang penting ya, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, saya ulangi lagi ya. Maaf agak membosankan, karena itu penting ya. Kemudian berikutnya untuk MNCN. Jadi MNCN ini akhirnya dia breakout ke atasnya 1020 dan juga higher high ya hari ini ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1020 dan di level ini ya. Bentar, saya paskan dulu 975. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, bagi yang belum punya kalau mau buy on weakness ya sekitar area 960 sampai dengan 975. Jadi kalau dia berhasil nyentuh ke 960 kemudian rebound naik ke atas 975 barusan kita buy ya. Itu bagi yang buy on weakness ya. Bagi yang sudah punya ya trailing stopnya 1020 dan 975. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar boleh nggak? Boleh ya. Kalau naik ke atas 1035 buy. Naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi di sini tengah-tengahnya ya antara 1035 dan 1075. Jadi 1075 itu adalah target price berikutnya ya. Kalau mau buy di tengah-tengahnya adalah 1050 ya. Mau tambah lagi ya. Naik ke atas 1050 buy lagi ya. Seperti itu ya. Dia naik lagi ke atas 1075 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Sejauh ini dia cukup bagus ya patternnya ya. Jadi ini sideways-nya sebelumnya. Kalau kita lihat di sini low-nya pertama di sini, swing low pertama, ini swing low kedua, ini swing low ketiga. Jadi dia itu higher low semua ya, swing low-nya higher ya. Jadi masih cukup bagus ya. Intinya selama di atas 975 dia masih potensial untuk breakout naik ke atas 1000 ke atas ya. Maksud saya 1075 ke atas ya. Nah kalau berhasil naik ke atas 1075 maksudnya apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Kemungkinan besar ini bisa tercapai ya. Targetnya kurang lebih sekitar 1100 ini ya. Saya kasih levelnya 1155. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 1075, jangan ragu-ragu untuk buy. Naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau buy? Nah, kalau mau buy naik lagi ke atasnya ini ya. 1255 seperti itu ya. Itu untuk MNCN. Kedepannya bagaimana Pak MNCN Pak Sunar? Fundamentalnya saya agak kenal baik ya, terus terang aja. Tetapi ya, ini saya pernah dengar berita ya, katanya salah satu pendirinya ya, salah satu yang punya grupnya MNCN, katanya yang bosnya ya, kalau saya nggak bisa bikin sahamnya MNCN ke 3000, saya lebih baik mundur ya katanya gitu. Itu beberapa tahun yang lalu. Entah kenapa sampai saat ini belum sampai 3000 ya. Ya mudah-mudahan aja apa yang dia katakan tercapai gitu ya. Jadi kita bisa profitnya lumayan ya. Dari 1025 kalau beli sekarang ya ke 3000 kalau memang beneran dia bisa memperbaiki perusahaannya sampai ke sana, harga sahamnya bisa mampu naik ke sana, wah kita bisa kaya raya ya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu bermimpi ya, jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya kasih ini ya. Jadi yang penting sabar, fokus dan disiplin aja. Saya rasa sih masih cukup bagus ya di MNCN ya selama ini ya. Saya rasa cukup. Kemudian berikutnya BMTR. Ini masih satu grup kurang lebih ya seingat saya. Jadi belinya mungkin salah satu aja ya, MNCN atau BMTR ya. Jadi nggak kena trap kalau misalnya ada isu yang negatif dalam satu grup, dia jangan-jangan turun semuanya, portonya jadi hancur seperti itu ya. Kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 304 dan 298. Masih sama ya dengan sebelumnya yang saya sebutkan ya. Kalau mau buy on weakness, targetnya di mana Pak Sunar? Kurang lebih kalau mau buy on weakness sekitar 280 sampai 284 ya. Itu buy on weakness ya di sana. Saya kasih kotak di sini ya, tandanya ya. Ini buy on weakness ya. Kurang lebih sekitar 280-an ya. 280 sampai 290 lah. Itu area buy on weakness-nya. Kalau buy on weakness gak dikasih Pak Sunar. Kalau mau buy high sell higher, buy-nya di mana? Kalau high-nya hari ini ya, kalau kita lihat ya. High-nya hari ini kan di level 314 ya. Buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 314 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 320 tambah lagi, berhasil breakout ke atas 328 Pak Sunar, boleh tambah lagi, boleh ya. Jangan ragu-ragu, kalau dia berhasil breakout ke atas 328 maka target berikutnya adalah kurang lebih 358 ya. Seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi Pak Sunar antara 328 dan 358, tambahnya di mana? Menurut saya ya, kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 10 aja ya. Itu untuk MBMTR ya. Kalau kita lihat di sini secara teknikal di sini ya, kalau dia breakout ke atas 328 dia bagus tuh ya. Ada kemungkinan ini target 400 ini tercapai ya. Ini target 400 ini kurang lebih di
ini ya di area sini ya. Ini di tahun 2019 akhir kalau nggak salah ya. Ya dia 400-an ya. Jadi masih memungkinkan nggak masuk ke 400? Kemungkinan selalu ada ya. Nah, jadi belinya nanti aja, bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu ya. Baik, kemudian berikutnya mengenai Mika. Mika di sini sebenarnya dia masih sideways juga ya. Saya sudah pernah bahas di analisa saham mingguan. Jadi dia sideways-nya di antara kurang lebih 2.500 sampai dengan 2.750 ya. Trading sideways sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Buy weakness-nya kurang lebih di sekitar 2.580 sampai 2.600 ya. Nah, yang sudah punya, kalau kondisi sekarang pasang aja stop loss-nya di 2690 ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, belinya di mana? Nah, saran saya kalau belum punya ya, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 2750 buy ya. Jadi buy on breakout ya. Kalau dia sudah breakout dari sideways range-nya, naik ke atas 2750 buy, naik ke atas 2840 Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2840, kemungkinan besar dia bisa breakout ke atas 3000 ke atas ya, bisa ya. Jadi jangan ragu-ragu naik ke atas 2840, kalau mau tambah lagi, tambahnya di area ini ya. Jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Jangan takut ketinggian, tapi jangan terlalu serakah ya. Kita santai aja, belinya bertahap seperti garis-garis yang saya sebutkan di sini ya. Naik lagi ke atas 2880, tambah lagi target price terdekat 3000. Breakout lagi ke atas 3000 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Target price berikutnya adalah 3080 dan 3160. Itu untuk Mika ya. Kalau kita lihat di sini ya, Pak Sunar, kira-kira pergerakannya secara garis besar Mika gimana ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dari bawah ya. Ini pada waktu pandemi ya, sideways, naik, sideways ya. Sideways-nya dia selalu lebar ya. Kemudian naik, turun lagi, naik lagi, sideways ya di sini ya. Kemudian naik lagi, turun, sideways di sini ya. Jadi kalau dia breakout sideways dari atas 2750, menurut saya sih kalau mau buy bagus ya. Bagus ya. Dan kemungkinan dia masih bisa naik lagi, naik ke atas 3000 ya untuk Mika ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 2750 buy, naik ke atas 2840 buy, naik ke atas 2880 buy. Seperti itu ya, naik lagi breakout ke atas 3000 buy. Jadi nggak ada kata ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas, uptrend-nya mulai bagus, buy ya, jangan lupa ya. Jangan ragu-ragu ya, tapi jangan terlalu serakah ya, seperti itu ya. Secukupnya aja sesuai dengan risiko profil masing-masing ya. Nanti kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk AGRO ya. Kalau kita lihat AGRO di sini, dia istilahnya mulai merambat naik ya, merangkak naik ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 975 dan 920. Kemudian yang mau buy weakness sebenarnya sih boleh saja buy sekarang ya, tapi pasang aja stop lossnya di 975 dan 920, seperti itu ya. Kemudian kalau mau buy hasil akhir ya, tunggu aja di berikutnya ya, naik ke atas 1035 buy. Yang menarik itu kalau dia naik ke atas 1115 ya, jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya, karena kalau di atasnya 115 dia kecenderungan masih aman ya, lebih aman ya. Jadi kecenderungan targetnya berikutnya adalah 1380 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1115 boleh buy lagi, average up lagi, jangan ragu-ragu ya. Kemudian naik lagi ke atas 1220, tambah lagi, naik lagi ke atas 1310, tambah lagi, target price dekatnya adalah 1380 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1380 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka target price berikutnya, sebenarnya target price berikutnya kurang lebih di area ini ya, minim 1635 ya. Tapi di tengah-tengahnya ini ada checkpoint swing high-nya di 1495 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1380 ya, siap-siap aja pasang trading stopnya dekat 1495 ya. Kalau dia gagal turun lagi bawah 1380 ya mulai take profit seperti itu ya. Itu untuk AGRO. Kemudian berikutnya untuk BGTG, kalau kita lihat di sini dia berusaha untuk breakout ke atas 186 ya. Saran saya masih tetap kalau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 186. Kalau buy on weakness, buy-nya itu ada dua area ya, sekitar 108 sampai dengan 110-an kurang lebih ya. Jadi di area supportnya sideways range-nya ini yang saya kotain sebelumnya ya, sudah saya kotain. Atau buy on weakness kita di area ini ya, 133 sampai 145. Jadi kalau dia terkoreksi turun 133 misalnya ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 145, barusan kita buy ya. Maka target price berikutnya tetap ngikutin garis-garis ini aja ya. Naik lagi ke atas 162, tambah lagi, naik lagi ke atas 173, tambah lagi. Yang buy high sell higher ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 186 buy, naik ke atas 200 buy, naik lagi ke atas 219, tambah lagi ya. Kalau berhasil breakout ke atas 264 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 264, kira-kira target price-nya di mana Pak Sunar ya? Nah, ini kalau kita lihat jauh ke belakang,
eh, nggak ada sejarahnya ya. Tapi saran saya sih kalau dia berhasil naik ke atas 264 ya, kemungkinan besar ini 300 dikasih ya. 300 ini dikasih ya. Jadi istilahnya kurang lebih ada peluang untuk saham multi bagger ada ya untuk BGTG ya. Tapi jangan terlalu serata ya. Jangan-jangan Pak Sunar bilang TP 300 masih memungkinkan terus belinya banyak-banyak ya. Jangan ya. Belinya bertahap aja, nyantai sesuai dengan yang saya sebutkan level-levelnya ini ya. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like channel saya ya.